Bagaimana hukumnya jika tanah kita dipagari tanpa sepengetahuan kita dan saat kita akan menjual tanah tersebut, saudara kita yang memagari tanah itu mempersulitnya. Itu hak kita. Ibu harus ingkar mungkar di situ. Ibu harus laporkan. Kan? Hak ibu, nggak boleh ibu biarkan. Pernah Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, ada orang masuk ke tokohnya, beli barang 2 dirham. Lalu orang ini rupanya sambil ngobrol sama Muhammad bin Sirin, dia lupa bayar barang itu. Kemudian tiba-tiba dia mau keluar. Orang ini pikir dia sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, saudaraku, barang yang kau pegang belum kau bayar. Orang ini kira sudah bayar. Dia bilang, saya sudah bayar. Kata Ibnu Sirin, demi Allah kau belum bayar. Dia bilang, demi Allah saya sudah bayar. Ribut gara-gara 2 dirham nih. Lalu kata orang-orang pasar itu datang semua mengatakan, hai Ibnu Sirin, kenapa anda bertengkar sama orang ini gara-gara 2 dirham? Kami tahunya anda ini kemarin ada transaksi bisa untung sampai 40.000 dinar, sekian dinar anda tinggalkan. Kenapa bersumpah? Dia bilang, iya demi Allah saya akan pertahankan karena saya tahu itu tidak halal buat dia. Kalau saya biarkan malah dia masuk neraka. Saya bertahan gara-gara itu. Benar, memang ini dia, saya tahu pasti dia salah. Seperti itulah kurang lebih. Ya. Kita tahu orang ini salah. Ngapain dia pagarin tanah kita? Gak ada urusan sama sekali. Dia persulit, kenapa dia persulit? Gak boleh sama sekali. Gitu kan. Harusnya kita laporkan proses itu. Gitu kan. Kalau misalnya dia hanya karena butuh bantuan, kita bisa sambil nasihatin. Kadang-kadang subhanallah kasus terjadi untuk kita memberikan nasihat ke orang lain. Seperti kasus misal kita bisa nasihatin orang ini. Dan datang, sebenarnya ada apa? Ini kan sudah jelas tanah saya. Kenapa? Butuh bantuan, butuh sesuatu. Bahasakan baik-baik. Mungkin dengan begitu hatinya jadi lunak memang karena saya sebenarnya butuh duit, anak saya sakit dan gitu. Baik, ini bantuan. Gak ada urusan sama tanah ini. Ini haram loh dalam agama. Bapak atau ibu kalau pagarin begini, ini haram. Zalim, gak boleh. Kata Nabi SAW dalam hadis, siapa yang mengambil sejengkal tanah yang bukan haknya, dia akan dibebankan tanah itu 7 lapis ke dalam di hari kiamat di lehernya. Untuk apa? Lebihin satu jengkal loh ini. Gimana orang 1 meter, 10 meter ambil tanahnya orang atau ambil haknya ahli waris. Ini semua haram dalam agama. Untuk apa? Kapasitas kita ada. Ibu hanya butuh tidur di ranjang 1 kali 2 meter. Enggak lebih dari itu. Hah? Kalau ada ranjang kita, Masya Allah, sekarang ranjang paling besar 2 kali 2 meter kan? Kenapa nggak buat 10 kali 10 meter? Untuk apa? Manusia nggak butuh itu. Yang 2 kali 2 meter saya guling-guling bisa di situ kok. Hah? Itulah kapasitas kita kan. Badan kita bisa pakai berapa lembar baju? 1-2 lembar. Ya kan? Ada kapasitasnya. Makan 1-2 piring, minum 1 gelas, 2 gelas, cukup kan? Untuk apa rebut haknya orang lain nih? Nggak ada gunanya. Untuk apa? Mau dibawa kemana itu? Haram itu ada konsekuensinya loh. Ya. Saya sarankan ibu-ibu buka YouTube, nanti ketik nama saya Khalid Basalamah, ada judul Akibat Makanan Haram, Tablik Akbar di Makassar. Itu panjang lebar saya jelaskan masalah itu. Hati-hati. Ya, karena hukuman Allah datang. Ya. Jangan sampai kita memikirkan kita bisa sembunyi, kita bisa hebat, punya ilmu. Tidak bisa. Allah akan bongkar dengan caranya. Hati-hati.